Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan mesin, peralatan, dan penyusunan layout. Pengertian layout. Layout atau tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout. Di antaranya adalah kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Layout yang efektif membantu perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan, di antaranya diferensiasi, biaya rendah maupun respon cepat. Layout pabrik disebut juga tata letak atau tata ruang di dalam pabrik. Layout pabrik adalah cara penempatan fasilitas produk guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Fasilitas pabrik dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produk, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan. Perencanaan layout menurut James Moore adalah rencana dari keseluruhan tata letak fasilitas industri yang di dalamnya termasuk bagaimana personelnya ditempatkan, alat-alat operasi gudang, pemindahan material, dan alat pendukung lainnya, sehingga akan tercipta suatu tujuan yang optimum dengan kegiatan yang ada dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam perusahaan. Dalam semua kasus yang terjadi, layout seharusnya mempertimbangkan bagaimana cara mencapai satu, pemanfaatan lebih tinggi atas ruang fasilitas dan tenaga kerja. 2. Perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas dari waktu ke waktu. Desain layout perlu dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dinamis dan punya fleksibilitas. Tipe-tipe layout. Ada 6 pendekatan layout yang akan dibahas dalam topik ini, yaitu yang pertama, layout dengan posisi tetap, biasanya untuk proyek besar yang memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung. Yang kedua, layout berorientasi pada proses untuk produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi, disebut juga job zone. Yang ketiga, layout perkantoran, bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi. Yang keempat, retail layout, penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen. Yang kelima, ada layout gudang, mengefisiensikan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam, ada layout berorientasi produk, pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Agar dapat menetapkan layout yang efektif, maka perlu menetapkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, peralatan penanganan bahan, yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruangan, yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika, yang keempat, aliran informasi, yang kelima, biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. Strategi layout. Menetapkan suatu layout yang akan digunakan oleh suatu perusahaan harus juga mempertimbangkan berbagai keputusan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Keputusan operasional yang berkait dengan layout diantaranya adalah desain produk, lokasi, proses maupun kapasitas perusahaan. Strategi layout secara umum bertujuan agar perusahaan dapat melakukan pengaturan tenaga kerja, ruangan yang tersedia, peralatan atau fasilitas yang digunakan, sehingga macam aliran yang ada di perusahaan, baik berupa informasi maupun bahan, dapat berjalan secara efektif dan efisien. Layout yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Perusahaan apakah diferensiasi, low cost, atau responnya cepat? Modul ini akan membahas mengenai strategi layout yang akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, topik ke-11
tentang tipe strategi layout. Yang kedua, topik ke-12 akan membahas tentang konsep perhitungan untuk beberapa strategi layout. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. 1. Lingkungan masyarakat. Yang kedua, sumber alam. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, pembangkit tenaga listrik. Yang keenam, tanah untuk ekspansi. Metode pemilihan lokasi pabrik. Yang pertama, metode kuantitatif adalah menilai secara kuantitatif baik buruknya suatu daerah untuk pabrik sehubung dengan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut, sehingga perusahaan dapat membandingkan keadaan daerah suatu dengan daerah lain. Yang kedua, metode kualitatif adalah konsep biaya tetap dan biaya variabel dari lokasi yang berbeda, dapat menciptakan hubungan antara biaya dan volume produksi yang berlaku bagi masing-masing lokasi. Yang ketiga, metode transportasi adalah suatu alat untuk memecahkan masalah yang menyangkut pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tujuan transportasi adalah dari mana dan berapa jumlah yang harus didistribusikan pada masing-masing lokasi sehingga biaya distribusi minimum. Perencanaan layout adalah perencanaan dari kombinasi yang optimal antara fasilitas produksi serta semua peralatan dan fasilitas terlaksana proses produksi. Tujuan pelaksanaan layout adalah untuk mendapatkan kombinasi yang paling optimal antara fasilitas-fasilitas produksi. Layout diperlukan dalam perusahaan karena yang pertama adanya perubahan desain produk, yang kedua adanya produk baru, yang ketiga adanya perubahan volume permintaan, yang keempat lingkungan kerja yang tidak memuaskan, yang kelima fasilitas produksi yang ketinggalan zaman, yang keenam penghematan biaya, yang ketujuh adanya kecelakaan dalam proses produksi, yang kedelapan pemindahan lokasi pasar atau konsentrasi terhadap pasar. Kriteria penyusunan layout: yang pertama jarak angkut yang minimum, yang kedua penggunaan ruang yang efektif, yang ketiga keselamatan barang-barang yang diangkut, yang keempat fleksibel, yang kelima kemungkinan ekspansi masa depan, yang keenam diusahakan serendah mungkin, yang ketujuh aliran material yang baik. Langkah-langkah perencanaan layout. Yang pertama, melihat perencanaan produk yang menunjukkan fungsi-fungsi yang dimiliki produk tersebut. Yang kedua, menentukan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam memilih mesin-mesinnya. Yang ketiga, analisa dan keseimbangan urutan pekerjaan, flow casting, dan penyusunan diagram blok daripada layout. Klarifikasi perencanaan layout. Yang pertama, adanya perubahan-perubahan kecil dari layout yang ada. Yang kedua, adanya perubahan-perubahan fasilitas produksi yang baru. Yang ketiga, merubah susunan layout karena adanya perubahan fasilitas produksi. Yang keempat, pembangunan pabrik baru. Macam-macam layout. Yang pertama, produk layout adalah berurutan sesuai dengan jalannya proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Yang kedua, proses layout adalah kesamaan proses atau kesamaan pekerjaan yang mempunyai fungsi yang sama, dikelompokkan dan ditempatkan dalam ruang tertentu. Yang ketiga, fixed position. Layout kelompok adalah susunan komponen untuk proses produksi yang diletakkan di dekat tempat proses produksi yang dilaksanakan. Yang keempat, material handling adalah ilmu untuk memindahkan, membungkus, dan menyimpan bahan-bahan dalam segala bentuk. Prinsip dasar penyusunan layout. 1. Integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi. Tata letak fasilitas pabrik dilakukan secara terigasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua, jarak pemindahan. Bahan paling minimum waktu pemindahan barang dari satu proses ke proses lainnya dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak pemindahan. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja diupayakan untuk menghindari gerakan balik, backtracking, gerakan memotong, cross movement, dan gerakan macet, connection. Dengan kata lain, material
total diusahakan bergerak terus tanpa adanya instruksi oleh gangguan jadwal kerja. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Yang kelima, fleksibilitas, yaitu dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi kebutuhan konsumen. Untuk menjaga fleksibilitas diadakan penyesuaian kembali atau relayout, yaitu suatu perubahan kecil dalam suatu penataan ruang tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di produk yang memungkinkan perubahan layout secara total. Yang perlu diperhatikan adalah layout maupun layout jika ada perubahan sedikit saja tidak akan mengganggu proses produksi. Sasaran layout suatu pabrik adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan secara fasilitas produksi.